Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang minta maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi yakinlah tidak mengurangi rasa takzim kami, rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Malam ini malam keberapa ini? Rabiul Awal. Sana malam 14. Malam 14 Rabiul Awal. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Musalla Raudhatul Jannah dalam rangka ikut bergembira atas kelahiran sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata guru kami, Bapak Ibu, tidaklah ada perkumpulan, ada satu majelis di mana dalam perkumpulan tersebut, dalam majelis itu disebutkan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan secara hakikat tuan rumah dari majelis tersebut, tuan rumah dari perkumpulan tersebut tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi zahirnya malam ini kita melihat acara malam ini acara pengurus Musalla Raudhatul Jannah yang punya acara. Itu zahirnya. Secara syariat iya, tapi secara hakikat tuan rumah acara malam ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ini acara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita yang hadir tamunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panitia yang sibuk menyiapkan acara malam ini pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada profesi paling pakam sedunia, melainkan profesi jadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak naruh yang muncul ini. Jadi pembantu
baginda Nabi SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah, malam ini dipilih oleh Allah. Dipilih, ya. Perkumpulan kita malam ini Bapak Ibu, siapa yang hadir malam ini, teko cerita beliau malam ini Bapak Ibu, lah tertulis di Lauhil Mahfuz. Haji juga Haji. Depan. Minggu kamu orang dua tuh, oh sama lah budak bujang. Bujang nggak ada. Depan. CS-annya. Baik, jadi balik ke yang tadi. Jadi acara malam ini tuan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Kita malam ini Bapak Ibu dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Ujiku tadi lah tertulis di Lauhil Mahfuz siapa-siapa yang bakal hadir, namanya itu ada. Kalau namanya sudah tertulis di situ, ada rencana apa dia malam ini pasti beginilah. Dan sebaliknya, rumah muncul akal. Apa tak berbahagia, tak datang. Maka alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah telah memilih kita untuk jadi tamu Nabi Muhammad SAW malam ini, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Baginda Nabi SAW terkenal dengan akhlaknya dalam memuliakan tamu. Maka takkan balik kita malam ini dari Langgaringo kecuali membawa pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sembarang orang Bapak Ibu galak dengar cerita Nabi, galak dengar royat Nabi. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Dengar cerita Nabi kali, tashwiq, pengobat rindu. Pengobat rindu bagi siapa? Lis-sami'in, bagi orang yang mendengarnya. Pengobat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma orang yang rindu itu, yang galak dengar royal itu, ini Habib Ali min khawasil mu'minin, orang-orang beriman yang khusus. Maka itu tadi pilihan Allah tadi. Orang-orang yang khusus galak dengar cerita Nabi, galak dengar royal Nabi. Jadi kegembiraan itu ada dua. Malam ini kita datang ke situ, di samping nak dengar cerita Nabi, kita nak beladas. Ladas apa? Ladas Nabi lahir. Kegembiraan itu ada dua Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama al-farahul mahmud, kebahagiaan yang terpuji. Yang kedua al-farahul madmum, kebahagiaan yang tercela. Apa itu kebahagiaan yang terpuji? Rasa senang ladas, yang mana senang ladas itu nih kaki bakal buat kita lemah di dalam kubur. Kita malam ini ladas, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ragamnya kita malam ini ragam yang bakal melemahkan di kubur. Pertempuran malam ini bakal kita kenal dengan manis di alam kubur. Kita bakal bersyukur kepada Allah bahwa malam ini berbahagian termasuk yang datang. Sudah sering Bapak Ibu kami sampaikan, tak ada nak kami ulangi. Mana Allah meringankan siksa Abu Lahab setiap hari Senin gara-gara ragam Nabi lahir. Ragam tu bahasa Arab, ragam roh tak serius, bahasa Arab ragam. Nah, sebaliknya di samping al-farahul mahmud ada al-farahul madmum.
kesenangan yang tercela. Di dunia itu kita ragap, ladas, topawo nyerengging, pokok ragap. Ragapnya itu bakal buat nangis di kuburan. Ragap yang bakal buat nangis di kuburan. Nah, maka alhamdulillah malam ini kita termasuk ragap yang bakal buat senang di dalam kubur. Ragap kita malam ini, kesenangan kita malam ini adalah kesenangan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu itu bi fadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan yang demikian itu falyafrahu, hendaklah mereka senang, hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka ladas. Allah memerintahkan lewat ayat tadi, kalau kita dapat anugerah Allah, kalau kita dapat rahmatnya Allah, maka kita diperintahkan ragam. Nah, ulama sepakat Bapak Ibu, tak naruh anugerah Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling besar semenjak dari wujudnya alam semesta sampai hari kiamat, melainkan rahmat anugerah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar kita ragam malam kali. Ya. Aku malam kini nak ceritakan beberapa hal terkait bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ternyata telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, telah diketahui oleh orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Kami malam kini tak ada nak berbicara detail tentang kelahiran Nabi, kejadian-kejadian ajaib yang terjadi pada waktu Nabi lahir. Kemarilah sudah beroyan itu di Masjid Baitur Rahman. Jadi malam ini kami nak bercerita betapa kelahiran Nabi Muhammad SAW telah diketahui oleh orang-orang terdahulu. Di antara kedemunyang Nabi, Bapak Ibu, ada yang namanya Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Dan silsilah Nabi Muhammad SAW kalau ditarik ke atas, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nabar bin Kinanah bin Khusaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ada bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan. Sebenarnya dari Adnan sampai ke Nabi Adam pacak dilanjutkan. Tertulis di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Tapi kata ulama cukup sebutkan sampai Adnan baik. Ngapa dari Adnan ke atas ulama khilaf beda pendapat. Ada yang ngomong ikut urutannya, ada yang ngomong ikut urutannya. Tapi kalau dari Nabi Muhammad SAW 22 nama sampai ke Adnan tadi itu sahih. Ulama sepakat nama-nama itu. Nah, di antara kedua yang Nabi tadi ada yang namanya Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini Bapak Ibu dulu tiap hari Jumat dia mengumpulkan orang Mekah, mengumpulkan orang Mekah di depan Ka'bah, dan di situ dia pidato menunjuk pengarahan tiap hari Jumat. Termasuk hal yang selalu diingatkan oleh Ka'ab bin Lu'ay ini bahwa besok dari kaum kita ini bakal datang sosok Nabi akhir zaman. Itu gedemunya Nabi lah tahu. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Lu'ay dilanjutkan lagi oleh Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Qusay lah itu aku lo galak ngumpulkan orang. Nah, Qusay narwana Abdi Manaf. Abdi Manaf ini Bapak Ibu narwana jantan 4. Aku nak cerita gedemunya Nabi. Abdi Manaf ini narwana 4. 1 Hasim kemudian Nabi Hasim. Yang kedua Muttalib. Tadi kita bakal ceritakan kenapa kedua Nabi itu judul-judul Abdul Muttalib.
Iko bukan Muttalib Abdul Muttalib kedai Nabi itu bukan. Dia beradik dengan moyang Nabi. Jadi anak Abdi Manaf tadi 4. 1 Hashim. Hashim ini orang moyang Nabi, moyang Hashim. Sama cara moyang Hashim juga. Hashim. Yang kedua Muttalib. Muttalib ini moyangnya siapa? Moyangnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, moyang Imam Syafi'i itu Muttalib. 2 lagi bapak ibu namanya Sekok Abdul Syams. Abdul Syams ini ialah moyangnya Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidina Muawiyah. Yang sekok lagi terakhir namanya Naufal. Nama Pak Naufal itu. 2 beradik dengan moyang Nabi itu. Nama Naufal itu. 2 beradik dengan moyang Nabi. Hashim ini pernah nikah dengan seorang perempuan dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah, namanya Salma binti Amar Hashim. Narwana namanya Saibah. Saibah jantan, cuma Saibah tanyung atap betino. Saibah buat juin betino. Cuma Saibah ke jantan. Saibah ini ibu yang kita kenal kemudian dengan nama Abdul Muttalib. Jadi nama asli Abdul Muttalib itu Saibah. Saibatul Hamdi namanya. Ngapa kita lagi disebut Abdul Muttalib? Balik ke orang yang 4 beradik tadi. Hashim ikan dengan Muttalib ikan ini akor orang 2 ikan. Akor. Nah, pen Abdul Syam dengan Naufal itu kan tak akor guys. Gawe itu nak bercegilan aja. Maka agak kurang randi Hashim itu dengan Naufal dengan Abdul Syam. Yang randi itu dengan siapa? Muttalib. Baik, luar biasa. Hashim ini pernah kawin dengan Salma tadi. Narwana di Madinah namanya Saibah itu. Di Bani Adi. Maka dia sebelum mati berpesan ke adiknya Muttalib ini, dia aku ikan nak bercerita dengan kau terasa berbini di mana di kampung Bani Adi tadi. Aku terasa berbini naruh anak jantan seorang. Isu mana kurang mati jarak tak ambilkan yang anakku tu bawa ke Mekah ruraymu ujimu yang Hashim tadi. Tak lama itu bapak ibu Hashim ini meninggal, maka dijalankan wasiat itu oleh adiknya Muttalib. Dicarinya alhasil bertemu. Awalnya tak nak menunjukkan ini Salmah binti Amr ini tak nak menunjukkan anaknya, dia khawatir ringan. Tapi setelah diyakinkan oleh Muttalib, akhirnya ditunjukkan. Dibawalah Saibah ini ke Mekah. Ke Mekah. Pas masuk gerbang kota Mekah, Muttalib duduk di atas unta. Saibah ini ngirit unta tadi. Dilihat oleh orang Mekah. Muttalib baru beli budak hamba saya. Tak tahu itu tuh anak buah. Maka kemudian orang-orang menyebut Saibah tadi Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, budaknya Muttalib, hamba sayanya Muttalib. Yang kemudian sebutan ini diklarifikasi oleh Muttalib, itu bukan budak hamba saya, itu anak buahku, anak kakakku Hashim, pernah kawin. Nah ikutnya anaknya Saibah, tapi orang terlanjur nyebutnya Abdul Muttalib. Jadi namanya Saibah. Oleh malam ini pertama nama gede Nabi itu Saibah, nama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib, nama-nama yang kusebutkan tadi Bapak Ibu dalam mata rantai nasab Nabi Muhammad SAW itu seluruhnya orang yang mulia,
seluruhnya ahli tauhid. Jangan sampai kita ada keyakinan punya itikad gede yang tadi masuk neraka. Tak naru. Seluruhnya adalah ahli tauhid, termasuk bapak Nabi. Masing-masing nama itu orang terbaik di zamannya, orang paling takut dengan Allah, orang paling berakal, orang paling pintar. Termasuk Abdul Muttalib. Orang-orang Mekah zaman itu, kalau lalang mau tak turun hujan, mereka minta Abdul Muttalib yang berdoa gede Nabi. Tapi semenjak Abdul Muttalib narwana Abdullah, apa orang tak doakan, lalang mau tak hujan minta doa dengan Abdul Muttalib. Biasanya Abdul Muttalib langsung berdoa Bapak Ibu. Tapi semenjak beliau punya anak nama Abdullah, ya. Dan kemudian Abdullah punya anak Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib digari orang payung untuk berdoa itu Pak lalang tak turun hujan. Abdul Muttalib sangat faham. Jadi beliau sangat sadar Bapak Ibu, yang membuat doa itu keramat lama itu ini bukan oleh aku. Oleh apa? Di dalamku ini, di sulbiku ini ada nur Nabi Muhammad SAW. Makanya setelah Nabi lahir, ulang minta doakan hujan dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tak ada langsung berdoa, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Budak kecilnya dibawa, dan dia berdoa mengangkatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita Nabi itu dah tahu. Ya. Dan itu lagi disebut di dalam sholawat nariyah, wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Dan Allah turunkan hujan dengan berkat wajahnya yang mulia. Wajahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib narubini limo Bapak Ibu. Naruh anak jantan 10 tinun 6. Di antara bini Abdul Muttalib itu namanya Fatimah binti Amar. Fatimah binti Amar ikola umaknya Abdullah bapak Nabi. Dari 10 beradik jantan tadi yang tunggal rumah, yang sama-sama anak Fatimah binti Amar, 3 jantan. Abdullah, Abu Talib, bapaknya Sayyidina Ali, kemudian Zubair. Abu Lahab 2 beradik dengan Abdullah, lain rumah. Abu Lahab tu uang anak Nabi, baik tu uang Nabi. Cuma memang tak lewat. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, nama umatnya Lubna. Umat Abu Lahab Lubna. Kalau umatnya Abdullah, Fatimah binti Amar. Abdullah ini Bapak Ibu, baik itu juga. Belaka luar biasa. Betino-betino di Mekah zaman itu bukan lagi Abdullah merasa nih nawak diri, tak kawin ini dengan Abdullah. Bahkan ada seorang perempuan yang mana perempuan ini dia belajar Taurat, belajar Injil, dan dia melihat pada diri Abdullah ini ada sesuatu yang istimewa. Dia melihat kenapa? Mati lampu. Mesin. Cek. Baik. Jadi ada seorang perempuan yang mempelajari Taurat Injil. Dia setelah meranapi Abdullah Bapak Ibu, mendapati tanda-tanda ikoni pecahnya bapak Nabi akhir zaman tuh. Pecahnya.
Maka kemudian dia menawarkan diri, minta dinikahi Abdullah meskipun semalam. Meskipun semalam, maka dia berharap dia digauli oleh Abdullah, nur yang ada pada diri Abdullah berpindah ke dia. Jadi umat Nabi itu dia. Tapi Allah lanandirkan umat Nabi Sayyidah Aminah. Jadi, datang pula. Bikin. Depan. Jadi Bapak Ibu, baik itu Sayyidina Abdullah nikah dengan Sayyidah Aminah, lah kawin, malam itu mereka bercampur. Apan kelab isem Sayyidina Abdullah nikahnya budak betina tadi. Masih galak kan aku? Sayyidina Abdullah. Dilihatnya oleh betina tadi ini disebutkan dalam sirah Nabi Indonesia. Dilihat cahaya yang sebelumnya dilihatnya ada pada wajah Sayyidina Abdullah Laila. Terdengar ke kelab pindah ke Aminah. Tak galak lagi. Bahkan bukan cuma itu, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, mamang Nabi, beliau membuat syair yang beliau perdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menceritakan betapa nur ini, nur Nabi Muhammad telah menjadi penyebab selamatnya nabi-nabi terdahulu. Beliau menyebutkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau ditarik silsilah Nabi tadi, ketemu Nabi Nuh ke atas lewat anak Nabi Nuh yang namanya Sam bin Nuh. Itu benar punya Nabi juga. Jadi Sayyidina Abbas, Bapak Ibu, buat syair di zaman Nabi SAW. Di situ beliau menyebutkan penyebab selamatnya Nabi Nuh dari banjir karena pada diri Nabi Nuh ada nur itu. Dan beliau juga menyebutkan penyebab selamatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia punya Nabi juga. Kan nur itu berpindah dari sulbi laki-laki kepada rahim perempuan. Diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi seluruh kedemuan yang Nabi tadi dilalui oleh nur ini, baik yang jantan maupun yang betina. Maka tak narik kedemuan yang Nabi, baik jantan baik betina yang tak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapa? Di dalam itu ada nur Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitab beliau, Muhammad al-Insanul Kamil, Muhammad manusia yang sempurna. Beliau jelaskan perkara ini. Jadi memang luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Bapak Ibu cerita 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, ribuan tahun. Ada raja Yaman. Nama apa gelarnya? Raja Yaman itu gelarnya Tubak. Jadi segala raja Yaman itu Tubak oleh gelarnya. Tubak. Sama macam Raja Mesir itu gelarnya Fir'aun. Jadi kalau disebut Fir'aun, jangan pikir kita Fir'aun itu kok banyak. Fir'aun zaman Nabi Musa berbeda dengan Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Gelar Raja Mesir Fir'aun. Sama macam di Jogja. Gelar Raja Jogja Hamengkubuwono. Banyak Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2. Di Palembang gelar Sultan Palembang saya Mahmud Badarudin. Ada Mahmud Badarudin 1, ada Mahmud Badarudin 2. Gelar raja Yaman Tubak. Nah ini Tubak yang akhir, Tubak yang terakhir. Namanya As'an. Tuban As'an. Jadi Tuban As'an ini Bapak Ibu, dia waktu itu, ini ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, cerita itu. Dia keliling dunia. Dia bawa pasukannya, dia bawa ulamanya, ilmuwan-ilmuwan yang ada di negeri Yaman. Dia ajak keliling dunia. Singkat cerita, mereka sampai di Madinah. Waktu itu belum nama Madinah, belum. Jadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah, Madinah itu ada 5 nama. Nama Madinah. Yang pertama ya Madinah yang kita kenal. Yang kedua namanya Taibah. 2. Yang ketiga namanya Taibah. Yang galak kita nyanyikan ya Taibah, wahai Madinah, wahai Madinah. Taibah. Disebut juga Ad-Darul Hijrah, Madinah. Dan disebut ya Yathrib. Ada 5 nama. Jadi waktu itu Tubak ini sampai ke kawasan yang esok bakal jadi Madinah tempat itu.
bakal jadi tempat hijrahnya Nabi SAW. Ketika di situ Bapak Ibu sampai di Madinah itu, anak As'ad tadi, Tuban As'ad tadi dibunuhnya oleh orang Madinah. Jadi nak marah, diperanginya orang Madinah tadi. Dia bawa pasukan diperangi. Cuma dia heran dengan orang Madinah itu. Ngapa? Apa siang perang, apa malam tahiran. Baik itu sifat itu orang Madinah. Jadi apa siang perang sudah. Apa malam dinjuknya makanan, dijamunya. Heran tuh As'ad itu mau mana orang dia kan? Dia penasaran dengan daerah ini. Sampai akhirnya kemudian datanglah dua orang ulamanya orang Yahudi yang berasal dari Bani Quraisyah. Mereka datang dua orang, namanya Suhaib, dua munabbih. Suhaib dengan munabbih ninjau tahu kepada Tuban As'ad, raja dan perang itu dengar. Kami nak ninjau nasihat kepada kamu. Ngapa tempat yang kamu perangi itu iso berdasarkan Taurat, berdasarkan Alkitab yang kami pelajari. Ngapa iso bakal jadi tempat hijrahnya di akhir zaman. Kaki kamu tua. Raja ini lembut hati sebenarnya Tuban As'ad ini. Dengar cerita itu dia percaya. Sampai akhirnya dia menghentikan peperangan. Dan akhirnya dia memutuskan, aku nak tinggal dulu pecah setahun lagi, nak nampak. Ngapa? Kalau mau Nabi itu datang, bertemu. Iya lama lagi Nabi itu, ribuan tahun lagi. Setelah setahun, dia lama lagi. Dia ditinggal di Madinah. Tapi sebelum tinggal di Madinah, Tuban As'ad ini sempat bangun rumah. Bapak Ibu rahimahumullah. Dia bangun rumah dan dia nitip ke dua rahib tadi, pendeta tadi. Aku nitip rumah iko, aku bangunkan rumah iko, iso tak payah kenyo. Kalau kamu dah tinggal, wariskan kepada orang yang kamu percayai. Aku buatkan rumah untuk Nabi akhir zaman. Mana aku hidup di zamannya, aku bakal menjadi pembela dia di Tuban As'ad. Jadi yang ditinggalkannya dua, Bapak Ibu, buatkan rumah, tinggalkan surat. Dia tahu namanya Muhammad tu tahu, tertulis di dalam Taurat. Dia kirim surat untuk Nabi akhir zaman. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah berlalu ribuan tahun, sampailah kita ke kejadian di mana Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi pindah ke Madinah. Nabi sampai di Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi memang Senin 12 Rabiul Awal itu lah dikhususkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir Senin 12 Rabiul Awal. Nabi wafat Senin 12 Rabiul Awal. Nabi sampai di Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Oh, gegap gempita orang nyambut tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da pagi-pagi wow rame. Jadi Sayyidina Anas bin Malik yang kelak menjadi pembantu Rasulullah SAW, ada 2 hari yang tak pernah kulupakan dalam hidupku, 2 hari yang sangat berkesan. Hari yang pertama apa? Hari ketika Nabi sampai ke Madinah. Ya Allah, alangkah ramai manusia itu nyambut Nabi. Itu hari pertama di mana kami beladas-ladas, bersenang-senang, bersuka cita. Dan hari kedua yang tak pernah kulupakan dalam hidupku, hari di mana wafatnya Sayyidina Muhammad SAW. Di situ kami nangis galau. Bumi Madinah mencekam. Tak ada musibah yang paling besar di alam semesta ini kecuali musibah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di situ kami nangis galau, dikenang. Jadi sebelum kita lanjutkan cerita tadi Bapak Ibu tentang Sayyidina Anas ini. Jadi orang Madinah tu waktu itu nyambut Nabi tadi, mana ada yang apa nak diunjukkan ke Nabi tadi. Pengen engkau menunjuk yang itu, yang engkau nak menunjuk yang itu. Sampai akhirnya ada seorang perempuan Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim ini kepengen ada yang diunjuk dengan Nabi tadi, nyambut Nabi tadi, tak lemah tak naruh yang diunjuk. Dicari-cari yang apa nak diunjukkan, tak naruh, orang tak naruh, orang kira.
Sampai akhirnya aku menunjukkan anakku deh. Menunjukkan anaknya. Anaknya ini Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas. Jadi Sayyidina Anas waktu makku menunjukkan aku itu Sayyidina Anas, ayah keraknya kami. Aku tuh teko baju yang pantas dibawa menghadap lagi tak naruh. Dia nak nari Nabi nak bawa baju bagus, tak naruh baju bagus tuh. Jadi kemban umatku, uji Sayyidina Anas, separuh dibuat basan, separuh dibuat basan, separuh lagi dililit di badanku. Ayah tak naruh itu. Tapi walaupun tak naruh, kepengen ada yang dinjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hada Unais ibni, wahai Rasulullah, ikoni Anas anakku. Jadi ada orang Arab itu Bapak Ibu, kalau nyebut ada orang nama Anas, Anas masih kecil, nah panggilan saya Anas itu dipanggil Unais. Kalau ada orang nama Umar masih kecil tapi Umar juga dipanggil Umair. Kalau ada orang nama Abdullah masih kecil tapi dipanggil Ubaidillah. Ada orang nama Romli masih kecil dipanggil Rumail. Apa itu? Nama Romli. Ada. Ini. Mana ada Rusli, Rusail. Itu orang Arab. Jadi uji Sayyidina uji Ummu Sulaim, ya Rasulullah, hada Unais, ikoni Unais ibni, anakku. Ataituka bihi yakhdumuka. Aku datang kepada kau nak menunjukkan anakku, jadikan pembantu. Oh. Tak pacak menunjuk tak pacak menunjuk anak. Nah anak itu nak kamu apa kan lagi lah menunjukkan anak Bapak Ibu. Ini anak menjadi khadimu wahai Rasulullah, pembantumu. Cuma ujung Anas doanya dia jadi doanya. Nabi langsung ngangkat tangan Bapak Ibu. Apa doa Nabi untuk Sayyidina Anas? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyak kelaretonya, banyak kelanaknya. Maka setelah doa Nabi dikatakan Sayyidina Anas ketika orang bersakfa, wallah demi Allah, inna mali katsir, retoku banyak, katsir. Nah ikut haji katsir. Arti katsir itu bahasa Arab banyak. Katsir banyak, ya semua banyak duit. Banyak nian artinya. Menjadi doa namun. Cuma kamu haji, mana buat nama kamu bahasa Arab pakai fa, kasir, jangan sin, kasir artinya patah hati, patah hati. Ada doa Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya jabir kulli kasir. Wahai Allah yang maha menggenapkan orang yang patah hati, orang tak bertawa. Kasir. Orang patah hati tak bertawa, kanconya hilang. Maka doa ya jabir, wahai yang maha menggenapkan kulli kasir, setiap yang patah hati, yang tak naruh tahu laju bertawa. Minta-minta lah nih, bukan malu-malu gini. Nak paraan pula dulu. Amin berkah. Jadi balik yang tadi uji Sayyidina Anas, wallah inna mali katsir, demi Allah retoku banyak. Jadi ada kurma, benar kurma Sayyidina Anas, biasanya kebun kurma orang setahun berbuah sekali, ini dua kali. Ini dua kali berkat doa Nabi SAW. Wa inna kata beliau waladi waladi, jumlah anakku kata beliau la ta'adduna ala tahbil mi'ah. Doa Nabi tadi Bapak Ibu, anak banyak kelanaknya, banyak kelanak. Berapa anak Sayyidina Anas bin Malik? 120 dia anak Sayyidina Anas bin Malik. Uji kamu berapa bininya? Yang pasti bukan seko. Banyak ini 120 anak 120. Kalau tak pati terkenang lagi namanya 120. Sayyidina Anas bin Malik. Dan umur beliau panjang,
berkat doa Nabi Muhammad SAW. Ada yang pendapat mengatakan 93, ada yang mengatakan 103. Intinya panjang. Orang yang panjang umur ini dalam bahasa Arab disebut mu'ammar. Nah, jadi mana ada orang nama mu'ammar, panjang umur artinya. Mu'ammar, panjang umur. Nah, balik ke cerita hijrah Nabi tadi. Nabi sampai ke Madinah, pakai penghibit. Orang Madinah, Bapak Ibu, hari itu berbuatan galau. Berbuatan, membang suraman bakari, muat lakus sobo gero. Ya cuma tanah loh namanya itu. Lakus sobo gero. Ya, nak nyamu Nabi tadi berbuatan. Dan seluruh dari mereka berharap Nabi itu tinggalnya di rumah mereka. Kan Nabi belum ada rumah. Cuma Nabi punya sifat bijaksana. Nabi nentukan aku nak diam di Bikobai kaki yang ikut alma. Jadi uji Nabi apa? Keserahkan di untukku. Untuk Nabi saya pun nama Al-Quswa. Di antara daging hewan yang bakal masuk surga, dia ada beberapa hewan. Di antaranya Al-Quswa untuknya Nabi. Termasuk juga kitmir. Siapa kitmir? Anjingnya Ashabul Kahfi. Yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Ada beberapa hewan yang bakal masuk surga. Nah, Al-Quswa untuknya Nabi. Jadi Al-Quswa ini disuruh Nabi berjalan. Di mana unta itu berhenti, di bitulah Nabi tinggal. Berjalan Al-Quswa. Sepanjang Al-Quswa berjalan tuh, hoi Biko, uji orang. Kau Biko, ya kau pengen siapa? Tak kau pengen Nabi diam dia. Kau Biko, wah, tahu stop nyunggu dikit, napa jurang Biko? Aku berjalan dulu. Quswa pacak pula ya, ngolah. Al-Quswa. Sampai kemudian Al-Quswa turun. Duduk, orang ribut, dibikola jurang. Tapi setelah itu tak lama itu berdiri pula, berdiri, pecah bingung itu Al-Quswa. Udah bingung, duduk dulu, tak berangkat lagi. Nah, uji Nabi aku berhenti di ke diamnya. Di mana Al-Quswa berhenti? Pas di depan rumah sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Setelah Abu Ayyub Nabi tinggal di rumah itu, mereka tak ada bercerita sebelumnya. Nabi lah di rumah itu baru bercerita Abu Ayyub Al-Ansari, wahai Nabi, rumah itu bukan niku, rumah warisan. Rumah warisan. Aku itu generasi keberapa megang rumah itu. Jadi akhirnya dia cerita tubak tadi. Nyambung ke cerita tubak tadi, balik ke pangkal. Jadi rumah yang dihuni Abu Ayyub Al-Ansari saat itu, rumah yang dibangun oleh tubak. Pacarnya untuk Nabi berhenti di situ. Jadi itu memang ini yang sebenarnya. Berhenti di situ Bapak Ibu rahimahullah. Berhenti di situ. Nah, apa yang ditinggalkan tubak tadi selain rumah? Apa? Surat. Jadi keturunan dua pendeta ini, dua rahim ini berbagi tugas. Kamu keluarga kamu megang rumah, Nabi melihara surat. Sudah dengan munabih tadi. Naik ke rumah sudah. Baik itu Nabi lagi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, datang seorang laki-laki namanya Abu Layla. Masuk ke rumah. Belum dia menyampaikan hajat, lah dinului Nabi. Ini belum itu Abu Ayyub Al-Ansari belum bercerita ada surat itu belum, baru bercerita rumah. Baik itu melihat Abu Layla datang uji Nabi. Abu Layla lah tahu Nabi namanya. Lah tahu belum Abu Layla memperkenalkan diri. Ada surat dari Tubak uji Nabi. Ada surat. Lah ditanya Nabi. Apa dibaca? Persis surat dari Tubak untuk Nabi akhir zaman. Dan di situ Nabi mendoakan Tubak. Jadi orang-orang bilang ni lah tahu galau. Bakal ada Nabi akhir zaman itu. Di Taurat lengkap Bapak Ibu, di Taurat, di Injil. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka seorang. Itu Allah yang menyebutkan. Jadi mereka tuh tahu sebenarnya nerimo bukan lagi 100%, 1000% barangkali. Mana ada belahan 1000%. Yakin
yakin ikon Nabi. Cuma mereka tuh coba ngapo bukan orang kami, orang Yahudi tuh coba. Ngapo lah mau ikut Nabi tuh orang nyogalo. Nabi Ibrahim bapak ibu naruh anak dua, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak naruh anak Yakub, Yakub naruh anak Yusuf. Jadi kali kamu Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim sampai munyang Nabi kalau Nabi kalau. Nah kemudian turunlah Nabi-Nabi Bani Israel sampai Nabi Isa. Nah dari Nabi Ismail tak naruh turun Nabi. Turun Nabi bagi Nabi akhir zaman. Orang Arab bukan orang Israel. Nah kalau orang Israel itu coba. Ngapa bukan orang kami? Dia tuh kepengen orangnya. Iko pengaku muncul Nabi akhir zaman bukan. Lalu ke Nabi kami kalau apa penonton bukan kami. Coba. Maka uji guru kami dulu. Nah. Jadi mana ada orang, bukan orang Tanjung Batu, ceritakan kan? Kalau orang Israel tadi, Pak mana? Bani Israel tadi, tak agam dengan orang, oleh ngapu, oleh bukan orang kami. Cuma kadang ada orang, tak agam di orang tadi, oleh orang kami. Maksudnya Bapak Ibu, tak senang kalau orang diri maju. Apa nada orang diri pecah maju, mulai tak senang, cara senang apa? Ulang lagi orang diri. Jadi, mbak mana caranya? Ya dia tu kata dibunuh anu tadi. Budak-budak kita ini banyak yang pakam-pakam sebenarnya, banyak yang pakam-pakam. Tapi kadang masyarakat ini terkadang dabai kena anak si anu, galak dibegan itu. Akhirnya mereka besar-besar di bumi orang, jadi orang di situ. Maka guru kami dulu. Jadi kalau ada orang naruh sifat baik, saudara, nak dipikir-pikir, belahan no Israel. Ya belahan no Bani Israel. Bani Israel tadi alasan mereka masih baca diterima oleh akal. Ngapo bukan orang kami sesuai. Pengennya kan orang diri yang maju. Nah itu ngapo orang kami. Nah itu belahan Israel. Jadi menaruh sifat baik itu buanglah jauh dengan Israel, Bani Israel. Jadi mereka itu sebenarnya sangat kenal dengan Nabi SAW. Jadi di Mekah itu ada seorang Yahudi dulu, namanya Ka'ab al-Ahbar. Ikut kiainya orang Yahudi. Kanconya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk Islam, tapi akrab dengan Ka'ab ini masih. Jadi suatu hari disepikan oleh Sayyidina Umar, diajak ngomong dari hati ke hati ini. Uji Sayyidina Umar, bukan Pak Mano aja. Kamu tuh percaya udah Muhammad tuh Nabi. Uji Ka'ab al-Ahbar, belahan no percaya. Belahan no percaya. Bahkan aku lebih yakin Nabi Muhammad tuh Nabi, melebihi yakinnya aku bahwa anakku tuh anakku. Pak Mano aja gitu. Jadi orang Mekah sama itu Bapak Ibu, ada sifat jahiliyah namanya. Pernikahan jahiliyah. Jadi mana ada orang jantan dari anak betina ini disuruhnya bergaul dengan sebanyak-banyak jantan. Kegembira yang mana bapaknya. Jadi jika apa? Aku tak pacak pasti dengan anakku ni kan. Jadi yakin aku Muhammad tu Nabi, lebih yakin daripada anakku tu anakku. Saking mereka tu yakin, maka benarlah kata Allah tadi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad SAW melebihi dari mereka kenal anaknya seorang. Kenal mereka dengan Nabi SAW. Jangankan Bapak Ibu, tak usah kena orang yang belajar Taurat, belajar Injil. Binatang lagi kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi kan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan singgah di gua di Jabal Thur, sekitar 8 kilo dari Masjidil Haram. Jadi di Jabal Thur itu kan Nabi di situ ngimbang dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua itu. Ngimbang diubar orang kafir Mekah. Ngimbang di situ. Nah jadi sebelum masuk gua itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahu persis gua itu tak pernah dijamah manusia.
Bahkan jadi tempat jin buang anak. Tak naruh manusia nak di situ, nak ngapo? Yang ada di situ tuh ular dalam itu berisi. Manusia tak ada dimasuki manusia tempat itu. Tapi mereka mau tak mau nak nyimbang di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an minta kepada Nabi SAW, sebelum kamu masuk, aku dulu yang masuk. Beliau ingin memastikan aman untuk Nabi. Baik itu dimasuki ular, kalau ular aja isinya tadi bapak itu. Akhirnya, dan di dalam itu banyak lubang-lubang sarang ular tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngambil batu diambil, ditampalkan ke lubang-lubang tadi agar ular itu tak baca keluar. Setelah lubang itu ditampal banyak, ada seekor lubang yang tersisa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an warawiri sudah nyari batu, cuma tak naruh lagi batu kecil yang pacak diangkat. Ada itu batu-batu besar, tak mungkin diangkat, nanti masukkan dalam gua itu tak mungkin. Beliau melihat keluar, ya Allah, sian Nabi dah jadi. Akhirnya beliau ngomong, masuk Nabi, aman. Lubang tadi pak mana? Dia duduk mundur, lubang tadi ditutupnya dengan kakinya, dengan telapak kaki. Nabi SAW tidur istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik itu Nabi dan tidur, ularnya tuh. Abu Bakar tuh menpacak merit. Yo bedelo gigit ular. Cuma mengaku merit, Nabi terjago. Tak ndak nganggu tidurnya Nabi, istirahat Nabi inilah jerit. Nahankan, cuma lama-lama tak tahan juga, racun ular ini mulai menjalar ke tubuh Sayyidina Abu Bakar. Rohainya pucat, sampai saking tak tahannya lagi dia nangis, air matanya netes di pipi suci Nabi Muhammad SAW. Tetes di pipi Nabi terjago. Asal dia lihat Sayyidina Abu Bakar pucat nangis, ditanya Nabi, Abu Bakar ngapa kau nyesal milu aku? Ya kan Abu Bakar tuh ulang terbangkan di Mekah, ulang gerot, rontongnya banyak, memiliki kedudukan terhormat. Ngapa jika dipuji Nabi kau nyesal milu aku, gara-gara milu aku, itu sama baikku. Oh tak ada uji Abu Bakar, aku itu bangga tak terkira dipilih oleh Allah untuk menemani hijrah. Ingat kau Nabi kau nangis, akhirnya tak ajak lagi betulis. Aku gigit ular. Mana dia Nabi gigit ular? Ditunjukkannya bapak ibu kakinya. Diludahi Nabi, baik itu diludahi Nabi kontan waras. Baik itu ludah Nabi ubat. Meludah kita tak usah coba-coba. Kena kayap kan. Macam waras. Sudah waras, Abu Bakar dipanggil Nabi ular tadi. Ular sih kau. Keluar ular tadi. Ditanya Nabi. Dengan mukjizat Nabi ular ke tempat macam ngomong. Tolong Abu Bakar ngomong di ular macam ngomong. Uji Nabi, kau tak tahu siapa yang kau gigit tadi. Maksud Nabi itu yang kau gigit itu sahabatnya Rasulullah. Uji ular, wahai Rasul, aku sebenarnya tak naruh urusan dengan orang ikut, tak naruh urusan. Aku ikut ini, laju dia di gua itu. Aku rumah kau nak tua. Ular tadi berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur. Ribuan tahun rumah ular. Aku ikut dulu pernah mendengar bahwa nanti bakal ada nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Dan aku dengar ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Aku jadi rindu nak melihat rupa nabi akhir zaman itu. Maka aku berdoa kepada Allah agar umurku dipanjangkan oleh Allah. Aku nak melihat nabi akhir zaman. Doaku dikabulkan oleh Allah dan Allah memerintahkan kepada aku agar perintahkan gua ini kaji suruh uji Allah. Nabi itu bakal singgah di gua ini. Nah kau lihatlah. Jadi hari ini kenapa lama nunggu ribuan tahun. Hari yang ku nanti dalam hidup. Pas aku nak melihat yang ada kaki ulang itu. Kau gigit. Ya Allah. Ular, lagi rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Ular. Setelah dengar cerita ular itu, Nabi ular, kau nak pandanglah wajahku. Lihatlah puas-puas. Melihat Nabi ular itu nangis. Nangis Nabi melihat ular tadi. Ya Allah, mana kita ceritakan belakangnya Nabi. Tak sudah gitu.
Menuju kita lama kan Nabi paling belakang tu Nabi Yusuf jauh lewat dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi tu segala apa yang ada di badan Nabi tu pas galau. Maka kata penyair, Nabi kau diciptakan oleh Allah tulen mesan, seolah-olah mesan. Kita ingin membaca mesan, barangkali ini tidak nak ulas baik aja. Nak ulas baik kan? Tak. Iya, bak kadang berkacau, bak kadang coba. Tak macam buatan tu orang. Ada betul. Membangsa baca mesan, tidak nak ulas baik. Bukan tak bersyukur dengan Allah, membaca mesan. Membaca mesan. Nah, Nabi tadi tunggulah mesan segala bentuk pas. Maka kami anjurkan Bapak Ibu oleh maulid malam ini coba bak kuari. Nah, kita kan kamu apalagi orang betino galak wala melihat Shopee mesan orang betino pun lalu Shopee kayak gitu. Orang paket. Itu tak berhenti lagi ngapa beli orang betino. Nah, coba kali-kali beli kitab. Beli kitab serius sampai kan. Cari di Shopee itu Bapak Ibu ada kitab Syama'il Muhammadiyah diterjemahkan budi pekerti Nabi SAW dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Terjemahannya warna abang, banyak model terjemahan Syama'il Muhammadiyah, tapi yang direkomendasikan guru-guru kami yang cetakan abang, cetakan di Ponorogo. Beli berapa harganya? Tak sampai 30.000 euran. Kita HP di rumah ada, di rumah motor banyak, naruh anak 5 motor, Pak Lari tak baca motor sekor, anak 5 HP 5, ditanya naruh buku cerita Nabi di rumah, tak naruh, malu. Ambil di situ. Lama ini kita kan membicarakan Nabi itu membicarakan khuluk. Khuluk itu akhlak Nabi. Benar, akhlak Nabi mesti kita bicarakan untuk diteladani. Bahkan akhlak Nabi dipuji Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tapi ada yang penting juga di samping berbicara khuluk Nabi, berbicara khuluk Nabi. Jadi ada khuluk, ada khuluk. Kalau khuluk akhlak Nabi, kalau khuluk keadaan Nabi Bapak Ibu, keadaan badan, bentuk rambutnya, rainya, tinggi badannya. Nah itu ada di kitab yang sebut tadi. Oh maco yang itu baca nangis rindu gitu. Maka kata ulama kalau kalian menyimpan kitab Syama'il Muhammadiyah di dalam rumah, seolah-olah kita menyimpan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bentuk mata Nabi, bentuk ya Allah pas sekali. Kita ini adalah orang belakang, pokoknya gitu. Belakang siang itu macam hidung. Ya ada baik kan celonya itu manusia. Yang ikut belakang tak uji kita sendiri tak akal di matanya. Ya ada itulah manusia itu nak dicari tak sempurna. Tapi Nabi Muhammad SAW proses mesan pas sekali, pas sekali Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi wajar ular tadi rindu dengan Nabi SAW, rindu. Termasuk Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jam berapa ini? Kalau panjang dengan cerita Sayyidina Salman. Bukan aku tadi ceramah jam berapa? Ya. Nah, jadi kabar-kabar kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang kita kan Bapak Ibu tolak ukur seseorang itu alim. Anak lihat misalnya orang Islamnya alim apa ada ulama ini. Kita lihat kan penguasaannya, ilmu pakainya wak mana, ilmu hadisnya wak mana, ilmu tafsirnya. Kita ukur alimnya seseorang itu. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang belajar Taurat dan Injil, mereka mengukur kealiman mereka dari mana? Seberapa banyak mereka paham ciri Nabi akhir zaman. Semakin makin banyak orang itu paham ciri Nabi, makin alim, makin dihormati di kalangan orang Yahudi, kalangan orang Nasrani zaman itu. Itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Larindu galuh, larindu. Buruk itu, buruk yang mawa Nabi di malam Mi'raj itu. Jadi buruk itu Bapak Ibu diciptakan oleh Allah, bukan seko. Buruk banyak dalam surga itu banyak buruk. Banyak buruk bukan seko. Jadi waktu malam Nabi nak Mi'raj, bingung malaikat Jibril. Buruk mana yang nak diajak? Waktu ke surga, bingung. Melihat di surga,
buruk dan pemain berlari bingung yang mana nak diajak Mi'raj, yang nak diajak Isra Mi'raj. Jadi tunggangan Nabi Muhammad SAW. Dia dikawalnya oleh Jibril, yang mana nak diajak. Buruk berlari begitu dengan kanconya dan meladas di surga. Sampai akhirnya terlihat oleh malaikat Jibril ada buruk seorang muncul sedih, sedih, lesu seorang. Jibril yang itu bak lain, muncul seorang diparai oleh malaikat Jibril. Roh di Jibril, kau ngapa bak lesu? Udah ragap galau, buruk ragap galau. Kau lesu? Ujinya aku ikan pernah terdengar bahwa ada di antara kami buruk ini, para buruk yang akan menjadi tunggangan Nabi akhir zaman Isra Mi'raj. Jadi itu aku galau-galau lesu. Ngapo ringan kali yang terpilih bukan aku. Rindu. Nah, Jibril kali kola wajah. Ikon dan nak Isra Mi'raj ikan ni. Kali kola wajah. Buruk pun rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jadi kalau kita tak rindu dengan Nabi, ya agak aneh juga sebenarnya, agak aneh juga. Nah terakhir Bapak Ibu, yang apa nak ngomong dengan aku lalu lupa. Jadi tadi pagi aku di Masjid Al-Falah ini oleh-oleh amalan penutup. Jadi lama juga untuk berkesan. Jadi aku tadi malam maghrib kemarin di Masjid Al-Falah membahas tentang solawat yang galak kita baca ketika tahlil. Kita ingin apa maco itu? Allahumma salli wa sallim ala sanadina Muhammad, bukan sayyidina. Lazimnya solawat itu kan sayyidina. Arti sayyidina yang apa? Junjungan kami. Kalau sanadina yang apa? Sandaran kami. Nah, malam kelina kita kupas ngapo lah kiai-kiai dulu. Aku pergi tahlilan Bapak Ibu di mana di Palembang, cos sayyidina orang. Ngapo kami sanadina? Kita sanadina, sandaran kami. Oh, aku di situ dapat pemahaman luar biasa kiai-kiai kita dulu. Ada pesan yang disampaikan kepada kita. Cuma sayang yang ngupas itu tuh putus sehingga kita tak tahu lagi ngapa yang sanadina. Ngapa Nabi itu sandaran kita, sandaran kami. Ngapa Nabi itu jadi sandar? Jadi aku tadi menunjukkan apa? Ketika di Al-Falah menunjukkan contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi sandaran sebelum beliau lahir, ketika beliau ada di alam dunia, dan setelah beliau wafat umat Islam kaum muslimin menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sandaran. Kita ini lama ini memperlakukan Nabi SAW sebagai tuntunan, orang nak diikuti, benar. Tapi ada yang hilang Bapak Ibu. Kenapa? Kita lupa menjadikan Nabi sebagai sandaran. Orang-orang dulu, kalau ada yang apa-apa dalam hidup, kena digalau balik. Iya, kita itu zaman Nabi masih ada, Nabi wafat masih bersandar kepada Nabi SAW. Apalagi disandarkan kepada Nabi Bapak Ibu, masalah nak sekusut apapun, hal yang uji kita tak masuk akal, benang kusut itu pacak terurai kalau disandarkan kepada Nabi. Nah, jadi ada cerita. Kemarin aku lagi ceritakan di Masjid Baitur Rahman, bagaimana Nabi Adam menjadikan Nabi Muhammad sebagai sandaran. Nggak lagi nak ulangi. Nabi Adam menjadikan Nabi Muhammad belum lahir. Artinya Nabi dijadikan sandaran sebelum lahirnya Nabi. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW ini terkenal dengan hadis Dorir. Hadis Dorir. Dorir itu buto. Ini diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana cerita hadis Dorir ini? Ada seorang laki-laki buto ngadu ke Nabi SAW. Tak waraskannya buto tadi. Tak waraskan buto. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Baik itu orang ikan minta waraskan tadi. Apakah Nabi ngomong tak usah tak tolong dia aku, ngapa minta ke Allah syirik. Ini tawasul sebenarnya, tawasul. Jadikan Nabi sebagai sandaran. Jadi
Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Diunjuk Nabi amalan. Diunjuk Nabi amalan, Bapak Ibu. Uji Nabi, kau maya, kau berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini hadis dorir terkenal, hadis ini. Nah, udah itu uji Nabi sudah maya 2 rakaat, berdoa. Nah, ikut doanya, Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu. Wa tawajjahu ilaik, dan aku bertawassul kepadamu ya Allah binabiyika. Nah, aku minta dengan kau ya Allah lalu melalui nabimu. Tawassul. Nabi Adam bertawassul. Nabi Adam tuh kalau minta kepada Allah nyebut nama Nabi. Tawassul itu nyadikan Nabi sebagai sandaran. Jadi segala gawe balik ke Nabi. Kenapa? Nabi memang diutus oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Ikut keberhasilan orang non-muslim itu diantaranya apa? Misahkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita lupa, kita naruh sana dina, ada sandaran. Yang kalau kita naruh hajat, naruh masalah, nyandarkan ke orang ini, selesai, beres. Jadi Bapak Ibu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika nabiyyir rahmah. Binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Aku minta kepadamu ya Allah dengan bertawassul kepada nabimu. Tawassul tuh Bapak Ibu berperantaro. Aku kemarilah bahas di Masjid Baitur Rahman. Aku nak ngadap wabuk Pak Ardani. Tak kenal dia, tak kenal dia aku. Siapa budak iko? Aku naruh rasan. Aku baik dengan Madin. Madin dengan adiknya. Jadi keparai Madin. Marah Madin, coba Pak Mano, tak anu kenyo. Agar gara-gara kabul kena aku tadi. Ngadaplah Madin, dinjoknya oleh wabuk. Yang dipandang wabuk tuh bukan aku, Madin nih kan adiknya, kakaknya, kakaknya. Nah itulah tawassul tuh sebenarnya. Kita ini apa minta kepada Allah, cuma sadar kita ini siapa, jauh dari Allah, maksiat banyak, mau kena kurang dalam. Jadi sana dina tuh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang dalam. Jadi dia Nabi balik ke doa tadi. Doa kan sebenarnya bahaya. Aku nendo sebenarnya kenjokan dia orang jantan ibu-ibu. Pacak bebini dua. Wah, kayak gitu bahas. Pacak bini dua. Amalan itu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Kemudian panggil, ikut Nabi yang ajarkan kalimat ini yang kau baca langsung dari Nabi. Ya Muhammad. Kemudian panggil nama Nabi Muhammad. Ini sesungguhnya aku tawajjahtu bika. Bertawassul kepadamu ila Rabbi, kepada Tuhanku. Fi hajati hadi, di dalam hajatku ikoni lituqda li, agar Allah menjurkan hajat itu, ngabulkan hajat itu. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaat Nabi kepadaku. Kayak kapan-kapan kau catatkan doa itu. Jadi kemudian uji Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, laki-laki tadi baik itu dapat amalan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo pergi dalam jarak yang tak terlalu lama, tegal hangat dari nyaru kami tadi, baliklah mencelang. Cacam paten ubat patennya. Jadi cerita Kiai Idrus Romli Sidogiri. Nah, kamu kalau buka YouTube ada Kiai Idrus Romli, terkenal alim. Kiai Idrus Romli pernah cerita tahun 2005 aku ditelepon kanco. Rupanya kancoku waktu mondok nelpon aku ngomongkan minta maaf. Ini kejadian 2005, kisah nyata. Nelpon aku minta maaf. Ngapo jika terus orang kau? Aku naruh penyakit ikoni lah diponis oleh dokter, tak lama lagi umurku. Jadi aku minta maaf jok dengan kau. Kalau selama kita bergaul aku banyak salah. Didengar lagi terus Romli. Jika terus Romli kau coba kenyu amalan. Yang apa di Kiai Idrus Romli? Hadis dorir tadi. Kau coba amalkan yang ikut. Sudah itu je putus kami teleponan. 7 bulan budak ikut tak berkabar. 7 bulan. Kusangka lah mati. Uji kita Somli. Kusangka laju nian mati tadi. Tiba-tiba setelah 7 bulan ada nomor tak dikenal nelpon. Bangun nomor. Asa ku angkat budak tadi masih hidup.
Uji Idrus Romli belum mati. Kau jauh ujinya, aku nak nyampaikan 2 kabar gembira. Satu, ayat tak madaknya mustahil. Ja aku ngamalkan yang kau unjuk tu paten yo obat itu. Aku periksa ke dokter, uji dokter penyakitku tuh hilang. Ini kisah nyata. Kayak Idrus Romli yang cerita. Penyakit tuh hilang. Itu kabar gembira yang pertama. Yang kedua, jok bini ku bakal dungo. Kau jinyo ayah anunya nyeru bini pula. Bini pertama dia nyari kan. Jadi terus Romli pakam ya ngapa kau amal? Ya hadis dari reda dia amal kan. Jadi jika Idrus Romli tak itu 2005 2011 aku diundangnya ceramah ke pondoknya. Apa 2011 aku ke Bitu Latigo bu. Ayo paten. Uji Idrus Romli ikan amalan dulu yang dulu nih lah. Aku dah nak tunjukkan ke orang ni. Kalau jangan terang dah tak ada tunjuk. Cuma aku kalau merekam lah, kita merekam aja dah ya. Anda Bapak Ibu, masalah aku jadi Pak Mano, orang-orang dulu menjadikan Nabi Muhammad sebagai sandaran. Jadi maksud aku kita raso naruh masalah dalam hidup. Lah sempit di mana ikan buntu. Bak Mano, nak Bak Mano lagi rasolah buntu sudah tak naruh lagi harapan. Benang kusut, Bapak Ibu segala benang kusut pacak terurai. Dengan apa? Dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai sandaran. Sanadina ini panjang dikupas oleh ulama dalam kitab. Nah, di antara contoh yang tunjukkan tadi. Orang-orang lama dulu, bahkan sebelum Nabi lahir, lama nama Nabi di dalam hajat-hajat mereka. Nabi Adam, apa doanya ketika minta ampun kepada Allah? Allahumma inni as'aluka binti Muhammadin. Dan Allah ngomong kepada Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqi. Minta kepada aku dengan haknya, dengan nama orang itu. Tunjuk kau, kata Allah. Jadi, apa kita ada hajat, ada masalah yang rasanya lapak, pening gitu. Pening palo, rasa nak pecah. Pak mana itu jalan keluarnya. Jangan lupa Bapak Ibu, kita naruh sandaran. Jadi ke depan mentahlilan rasa kantap sanadina. Allahumma sholli wa sallim ala sanadina. Ujung jawab Pak Haji. Lah tahu cerita yo. Sanadina tu Pak Man. Cerita sanadina. Ibu kalau kita mengenangkan ya Allah, aku naruh Nabi. Uji kita Nabi tu lah wafat. Kata Nabi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kamu, matiku baik untuk kamu. Artinya wafatnya Nabi, hidupnya Nabi sama baik. Tak usah kena Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah mati niat sebagaimana mati orang biasa. Bal ahya, mereka hidup. Itu orang mati di jalan Allah Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa naruh hajat Bapak Ibu? Hajar, mau nama Nabi, banyak solawat, minta kepada Allah dengan nama orang ikut, kabul insyaallah. Ikutnya sandaran kita, memang diutus oleh Allah di samping untuk menjadi teladan kita, untuk menjadi sandaran kita. Nah maka malam kini ya Allah, pandang kami yang hadir malam kini, kami malam kini nak jadikan Nabi sebagai sandaran. Kalau di antara kami ya Allah, kami pasti punya dosa dalam pasti tak keluar kami dari tempat ini, dosa kau ampuni ya Allah. Kami naruh hajat ya Allah, yang hadir ikoni ada yang naruh hajat, ada yang naruh masalah, dia keluar dari langgar kok masalah selesai ya Allah. Yang naruh utang, utangnya dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Yang naruh, yang pengen punya anak keturunan diberikan oleh Allah anak keturunan yang soleh dan soleha. Yang nak nyari jodoh dapat jodoh. Berkat maulid Nabi SAW. Pokok kabul hajat dunia akhirat berkat Nabi Muhammad SAW. Itulah Ali Imam Busiri buat syair. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhan, bil Mustafa, dengan Al Mustafa. Mustafa itu siapa? Nabi. Baligh maqasidana, sampaikan segala hajat kami. Ulama kebak itu. Waghfir lana ma madha, yang sudah-sudah ya Allah tak ampun kenyo.
Itu Nabi Muhammad SAW sandaran kita. Dah jadilah. Lama kan ngomong kan. Jadi insyaallah berkat galoi malam kini. Berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, minta maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa.